Masih ingat nggak kata humus? Itu kayaknya pelajaran IPA atau biologi dulu. Nah, humus itu adalah tanah yang subur, yang dihasilkan oleh misalnya daun-daun yang jatuh di sekeliling tanah itu, atau kemudian juga ada bangkai binatang yang mati kemudian dia berurai dengan tanah, dan kemudian juga punya kecukupan air sehingga tanah itu menjadi tanah yang subur secara alami. Nah, tanah yang subur itu kemudian disebut humus. Nah, segala sesuatu yang ditanam di tanah yang subur yang namanya humus itu pasti bertumbuh. Nah, rupanya humus itu adalah kata dalam bahasa Latin yang kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi kata humility. Bahasa Indonesia menerjemahkan kata humility sebagai kerendahan hati. Rupanya begini Bapak Ibu, bahwa kerendahan hati itu membuat segala sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita itu pasti bertumbuh. Kalau ada sesuatu yang Tuhan cari dalam hati kita untuk menumbuhkan benih rohani, itu bisa saja pelayanan yang Tuhan mau percayakan, talenta yang Tuhan percayakan, mungkin juga bisnis yang Tuhan mau percayakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Tuhan cari yang pertama adalah tanah humus itu, kerendahan hati. Segala sesuatu yang ditaruh di tanah yang rendah hati, hidup yang rendah hati, pasti bertumbuh. Orang yang rendah hati adalah secara simpel adalah dia berfokus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dia tidak melihat dirinya lebih tinggi dari Tuhan melihat dirinya. Tapi rendah hati juga bukan rendah diri Bapak Ibu. Rendah diri berbeda lagi. Rendah hati adalah secara sederhana bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, siap untuk menjadi hamba dengan kata lain. Malah Alkitab menjelaskan kata hamba itu seperti budak, ya, yang siap untuk diperlakukan apa saja. Buat seorang budak, dia nggak punya yang namanya kemerdekaan hidup karena segala sesuatu tentang budak itu adalah milik tuannya. Sama seperti kita dengan Tuhan. Paulus pernah bilang begini, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita bergantung terus kepada Tuhan. Karena salah satu ekspresi dari kerendahan hati adalah hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan? Dalam misalnya kita buat planning tentang bisnis kita, planning buat masa depan kita, apakah kita libatkan Tuhan? Apakah saudara libatkan Tuhan? Bukan hanya saudara, saya sendiri, apakah saya libatkan Tuhan? Karena kerendahan hati adalah, ekspresi kerendahan hati adalah melibatkan Tuhan. Tidak bergantung kepada diri kita, tidak bergantung kepada hikmat kita, tidak bergantung kepada pengalaman masa lalu kita misalnya. Tapi bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti membela orang-orang seperti itu. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa yang merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan dia. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa untuk promosi, entah jabatanmu, pangkatmu, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan meninggikan engkau. Karena janji Tuhan, itu firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya dalam firman-Nya bahwa ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat kita. Orang-orang mungkin tidak, ketika melihat Bapak Ibu melihat kita, mungkin mereka nggak berharap, mereka mungkin menyangsikan apa yang akan terjadi dengan kita. Mereka mungkin merendahkan kita. Tapi kalau Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkat Bapak Ibu, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Itulah sebabnya kerendahan hati itu penting buat kita sekalian. Saya berdoa supaya kita akan hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita.